Kembali di Tajuk Rencana, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia yang lebih baik, bersama saya Iman Soleh, di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Tajuk Rencana akan membahas 10 berita yang menjadi perbincangan dalam 1 minggu terakhir. Berita pertama, PPKM diperpanjang lagi, 13 kota keluar dari level 4. Setelah kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 berakhir pada tanggal 2 Agustus 2021 kemarin, pemerintah kembali memperpanjang kebijakan PPKM level 4 hingga tanggal 19 Agustus tahun 2021 mendatang. Perpanjangan kebijakan level 4 ini telah pemerintah mengevaluasi terkait angka kasus penyebaran virus COVID-19. Kebijakan ini diberlakukan dengan penyesuaian aktivitas dan mobilitas masyarakat sesuai kondisi masing-masing daerah. Alasan perpanjangan PPKM ini karena adanya perbaikan kasus dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Perbaikan itu bisa dilihat dari konfirmasi kasus harian, tingkat kasus aktif, tingkat kesembuhan pasien COVID-19, dan persentase bed occupancy rate atau BOR, atau ketersediaan tempat tidur di rumah sakit pada masing-masing daerah. Adapun aturan dan pelaksanaan teknis perpanjangan ini akan disusun oleh pemerintah dalam waktu dekat. Sementara itu, selama diberlakukan kebijakan PPKM level 4 minggu lalu, sebanyak 13 kabupaten kota berhasil secara signifikan menurunkan angka kasus penyebaran virus COVID-19 dan tidak masuk lagi dalam kategori level 4. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan PPKM level 4 berjalan secara efektif dan mampu menurunkan angka penyebaran COVID-19 secara signifikan. Perpanjangan kebijakan PPKM level 4 hingga tanggal 9 Agustus tahun 2021 merupakan langkah strategis pemerintah untuk menekan angka penyebaran kasus COVID-19 secara optimal dan menjaga keselamatan kesehatan masyarakat agar tetap konsisten terhadap protokol kesehatan. Berita kedua, simpang siur sumbangan 2 triliun. Akiditio membuat gaduh se-Indonesia. Di tengah kesulitan ekonomi masyarakat pada masa pandemi COVID-19, belum lama ini publik dibuat gaduh setelah anak Akiditio bernama Herianti akan memberikan sumbangan sebesar 2 triliun rupiah untuk warga Sumatera Selatan yang terdampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM selama pandemi COVID-19. Bantuan itu secara simbolis diserahkan langsung oleh Profesor Dr. Hardy Darmawan yang merupakan dokter keluarga almarhum Akiditio kepada Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Eko Intaheri di Mapolda Sumatera Selatan pada Senin tanggal 26 Juli 2021 lalu. Dana sebesar 2 triliun itu direncanakan cair pada hari Senin tanggal 2 Agustus tahun 2021 dengan menggunakan bilet giro Bank Mandiri pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Namun, sampai waktu yang ditentukan, dana tersebut belum cair. Karena dana yang dijanjikan belum cair, polisi kemudian memanggil Herianti untuk dimintai keterangan. Sebelumnya, keluarga Akiditio terkenal dengan kedermawanannya. Mereka sering membantu warga yang kesulitan, khususnya saat pandemi COVID-19. Almarhum Akiditio merupakan pengusaha asal Langsa, Aceh Timur yang bergerak di bidang kontainer. Selain karena kedermawanannya, keluarga Akiditio tergerak membantu warga Sumatera Selatan lantaran dulunya almarhum pernah tinggal di Palembang. Ikatan tersebut membuatnya menyumbang dana bantuan yang begitu fantastis. Rencana pemberian sumbangan ini berubah menjadi kegaduhan publik ketika pada waktu pencairan dana sebesar 2 triliun yang direncanakan pada hari Senin batal dilakukan. Simpang siur mengenai pembatalan pencairan menambah kegaduhan publik dan membuat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan turun tangan. Hasil analisis PPATK menyebutkan bahwa dana sebesar 2 triliun yang dijanjikan oleh keluarga almarhum Akiditio diragukan keberadaannya. Bahkan PPATK menyebutkan bahwa dana tersebut tidak ada. Rencana pemberian dana sebesar 2 triliun ini menyita perhatian publik karena pada akhirnya publik menyimpulkan rencana pemberian dana tersebut adalah sebuah kebohongan serta menjatuhkan kredibilitas pejabat serta lembaga yang terlibat pada acara rencana penyerahan tersebut. Kasus pembohongan kepada publik yang membuat kegaduhan bukan kali ini terjadi. Beberapa tahun yang lalu menjelang pemilu presiden, artis Ratna Sarumpait membuat kegaduhan dengan membuat pernyataan bahwa seolah dirinya dianiaya oleh sekelompok orang
yang membuat luka lebam di sekitar wajahnya. Berita ini membuat kegaduhan di masyarakat karena seolah peristiwa ini terkait dengan kontestasi pemilu presiden pada saat itu. Tokoh-tokoh politik yang satu kubu dengan Ratna Sarumpait ramai-ramai mengecam peristiwa penganiayaan tersebut, walau pada akhirnya diketahui bahwa peristiwa penganiayaan tersebut tidak pernah terjadi. Dan luka lebam di wajah Ratna Sarumpait hanya akibat dari proses operasi plastik di wajahnya. Dari peristiwa tersebut, terlihat bahwa berita bohong atau hoax dapat berakibat fatal baik langsung kepada masyarakat atau kepada lembaga para pejabat publik yang menjadi objek pemberitaan. Pentingnya cek dan recheck serta penelusuran akan kebenaran sebuah informasi adalah langkah agar peristiwa-peristiwa kebohongan publik yang membuat kegaduhan tidak terjadi lagi di saat mendatang. Berita ketiga, mutasi jabatan TNI dan Pas Pampres kini dijabat Brigjen TNI Tri Budi Utomo. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia kembali melakukan mutasi dan promosi jabatan di lingkungan TNI, baik TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Mutasi dan promosi jabatan itu tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI nomor Cap-6/8/8/2021 tanggal 2 Agustus tahun 2021 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Mutasi dan promosi jabatan mencakup 60 perwira tinggi TNI, terdiri atas 31 perwira tinggi TNI AD, 13 perwira tinggi TNI AL, dan 16 perwira tinggi TNI AU. Mutasi dan promosi jabatan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karir, serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas TNI yang semakin kompleks dan dinamis. Mutasi dan promosi juga terjadi pada pasukan pengamanan presiden atau Pas Pampres. Terjadi pergantian pucuk pimpinan di pasukan yang bertugas mengamankan presiden tersebut. Satu di antara perwira tinggi yang termasuk dalam daftar mutasi untuk promosi jabatan adalah Brigjen TNI Tri Budi Utomo. Jenderal Tri ada yang sebelumnya menjabat sebagai Wadanjen Kopassus, kini ditunjuk penyidik dan Pas Pampres, yang menggantikan Maijen TNI Agus Subianto. Sedangkan Maijen TNI Agus Subianto dipromosikan menjadi Pangdam 3 Siliwangi. Sebelumnya, Tri pernah menjadi Komandan Grup A Pas Pampres yang bertugas mengawal langsung Presiden Joko Widodo. Selain pernah menjabat sebagai Komandan Grup A Pas Pampres, Brigjen TNI Tri Budi Utomo sempat pula menjabat sebagai Kepala Operasi Satgas Manangkawi yang bertugas memburu kelompok kriminal bersenjata di Papua. Segenap pimpinan dan kru Mata Milenial Indonesia TV mengucapkan selamat bertugas kepada segenap personil TNI yang mendapat mutasi dan promosi di tempat yang baru. Berita keempat, varian Lambda dari Peru dan upaya pencegahan mutasi baru dengan vaksinasi. Setelah peningkatan angka kasus virus COVID-19 yang cukup tajam dalam 1 bulan terakhir akibat varian baru COVID-19, baru-baru ini ditemukan kembali hasil mutasi yang memunculkan varian baru dengan kode Lambda. Sebelumnya, varian virus dengan kode Delta menularkan dengan cepat dan menimbulkan angka kematian yang cukup tinggi dan memunculkan angka penyebaran kasus hingga menembus 50.000 kasus per hari. Saat ini, virus dengan varian Lambda menjadi perhatian beberapa peneliti karena dikhawatirkan penyebarannya akan lebih cepat dan lebih mematikan dibanding varian Delta. Peneliti Jepang menyebutkan bahwa varian Lambda yang pertama kali teridentifikasi di Peru lebih resisten terhadap vaksin ketimbang versi asli virus corona yang terdeteksi pertama kali di Provinsi Wuhan, China. Mengutip The West Australia, mereka menyimpulkan dua mutasi tambahan yaitu T761 dan L452Q membantu varian Lambda menjadi sangat menular. Meski demikian, peneliti senior dari Universitas Tokyo mengatakan sampai saat ini belum jelas apakah varian Lambda ini lebih berbahaya dari varian Delta. Namun, bukan tidak mungkin ke depan bisa menjadi ancaman yang cukup serius. Sementara itu, juru bicara Satgas COVID-19, Wiku Adhisa Smito membantah kabar soal vaksinasi dapat menyebabkan varian baru virus corona. Dia menyampaikan bahwa Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menegaskan vaksinasi tidak dapat membuat virus corona bermutasi menjadi varian baru. Seperti diketahui, saat ini pemerintah justru sedang terus menggencarkan vaksinasi COVID-19 untuk mencapai
herd immunity atau kekebalan komunal. Target vaksinasi pemerintah sekitar 208 juta masyarakat Indonesia. Sekitar 48 juta orang telah mendapat suntikan vaksin COVID-19 dosis pertama per 2 Agustus tahun 2021. Sementara itu, total akumulatif yang sudah mendapat vaksinasi dosis kedua mencapai sekitar 21 juta orang. Oleh karenanya, pemerintah berharap masyarakat tidak dibingungkan oleh berita tentang COVID-19 dari sumber-sumber yang tidak jelas. Berita terkait pandemi COVID-19 dan perkembangannya secara resmi hanya dikeluarkan oleh pemerintah. Berita kelima, sudah dianggarkan di APBN, jangan politisasi pengubahan warna pesawat presiden. Pesawat kepresidenan adalah simbol kenegaraan sekaligus simbol pertahanan bagi presiden di beberapa negara termasuk di Indonesia. Pesawat kepresidenan menjadi alat transportasi utama ketika seorang presiden melakukan perjalanan jauh, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Baru-baru ini, pemerintah berencana akan melakukan pengecatan ulang terhadap pesawat kepresidenan Republik Indonesia. Pesawat kepresidenan Republik Indonesia memakai produksi Boeing dengan tipe Boeing Business Jet 2 atau BBJ-2 yang mulai resmi dioperasionalkan pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Rencana pengecatan ulang pesawat kepresiden membuat polemik dan pro kontra di masyarakat karena dianggap pemborosan anggaran negara di tengah pandemi COVID-19. Sementara, pihak Istana dan Sekretariat Negara mengatakan bahwa rencana penganggaran pengecatan pesawat kepresidenan sudah diajukan sejak tahun 2019 yang lalu. Rencana pengecatan tersebut semakin menjadi polemik ketika akan dilakukan perubahan warna pesawat kepresidenan dari warna biru dirubah menjadi warna merah. Hal ini memunculkan perbedaan persepsi warna biru putih menjadi merah putih ketika polemiknya diinterpretasikan secara politis. Pihak Istana Negara juga menjelaskan bahwa perubahan warna menjadi merah putih didasari dengan momentum peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Tidak hanya sekedar pengingetan bahwa sebuah pesawat kepresidenan sebagai simbol negara memang membutuhkan anggaran negara yang tidak sedikit dalam hal perawatan sehingga menjadi jaminan akan keselamatan presiden sebagai seorang kepala negara. Berita ke-6, polemik TWK KPK mencuat lagi. Ombudsman Republik Indonesia mengirimkan surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan atau LHP Ombudsman Republik Indonesia pada pelaksanaan tes wawasan kebangsaan pegawai KPK. 2 pekan sebelumnya, Ombudsman menyerahkan LHP yang menemukan adanya maladministrasi pada pelaksanaan TWK pegawai KPK tersebut. Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firly Bahuri, menyatakan telah mempelajari laporan hasil pemeriksaan Ombudsman terkait alih status pegawai KPK dan akan mengambil sikap dan memberi perjawaban kepada Ombudsman terkait LHP tersebut. Tes wawancara kebangsaan sempat menjadi polemik dan kontroversi ketika KPK melakukan uji tes wawasan kebangsaan kepada sejumlah karyawan KPK yang akan beralih status menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Tes wawasan kebangsaan dianggap sebagai rekayasa pimpinan KPK untuk menjegal karyawan KPK yang dianggap kritis terhadap pemerintah dan pimpinan KPK. Sejumlah karyawan KPK dianggap tidak lolos dalam hasil tes wawasan kebangsaan yang selanjutnya melakukan protes dan penolakan terhadap hasil tes wawasan kebangsaan tersebut. Dalam regulasi yang menyangkut alih status menjadi PNS atau ASN, memang tes wawasan kebangsaan menjadi salah satu syarat yang harus ditempuh oleh setiap personil yang akan melakukan alih status. Tes wawasan kebangsaan menjadi polemik di tengah-tengah kepercayaan masyarakat terhadap kinerja KPK semakin menurun dan dianggap hanya menjadi alat kepentingan pemerintah. Berita ke-7, Laut Cina Selatan memanas. Indonesia Amerika Serikat mencapai kesepakatan baru. Laut Cina Selatan kembali memanas setelah beberapa negara mengerahkan kekuatan angkatan lautnya ke kawasan tersebut dengan alasan menangkal pengaruh militer RRC di kawasan rawan konflik tersebut. Puncaknya, Amerika Serikat berencana akan menggelar latihan gabungan militer bersama Indonesia di kawasan Laut Cina Selatan dan diklaim sebagai latihan gabungan terbesar yang pernah digelar bersama Indonesia. Laut Cina Selatan adalah kawasan yang rawan konflik setelah pemerintah RRC mengklaim wilayah beberapa negara menjadi wilayah kedaulatan RRC
melalui doktrin Nine Days Line. Doktrin Nine Days Line adalah klaim teritori di mana pemerintah RRC mengklaim beberapa wilayah laut yang selama ini dianggap sebagai wilayah laut negara lain menjadi dianggap sebagai wilayah RRC, termasuk di dalamnya wilayah laut yang masuk dalam teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia. LCS atau Laut Cina Selatan merupakan jalur penting untuk sebagian besar pengiriman komersial dunia dengan beberapa negara terletak di bibir lautan itu seperti Brunei, Kamboja, China, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam. Lautan itu diyakini sebagai lautan yang kaya hasil alam, terutama migas dan ikan. China bersikukuh mengklaim sekitar 90% dari lautan itu dalam apa yang disebut dengan 9 garis putus-putus di mana mencakup area sekitar 3,5 juta kilometer persegi atau 1/4 juta mil persegi. Klaim tersebut telah menimbulkan ketegangan politik dunia akan perang terbuka yang mungkin saja terjadi karena konflik teritorial ini. Melihat kerawanan tersebut, pemerintah Indonesia atas inisiatif Presiden Joko Widodo merespon dengan merubah nama Laut Cina Selatan yang masuk menjadi teritori NKRI menjadi Laut Natuna Utara dalam seluruh peta Indonesia. Sementara itu, baru-baru ini, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, mengumumkan peluncuran dialog strategis dengan Indonesia. Washington mengatakan kedua negara berkomitmen untuk bekerja sama dalam berbagai bidang, termasuk mempertahankan kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan. Amerika Serikat melihat Indonesia sebagai sentral ekonomi dan negara terbesar di Asia Tenggara sebagai salah satu kunci untuk menghadang pengaruh RRC di kawasan tersebut. Menurut Amerika, sejak tahun 2015, Amerika Serikat dan Indonesia sepakat membangun kemitraan strategis. Latihan gabungan Amerika Serikat dengan Indonesia di Laut Cina Selatan tampaknya adalah realisasi pemerintah Amerika Serikat atas kemitraan strategis dengan Indonesia sekaligus mengimbangi dominasi militer RRC di kawasan Laut Cina Selatan. Berita ke-8, dua prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 tahun 2021. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia atau LPEM FEB UI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 tahun 2021 di kisaran 6,2% sampai 6,7%. Prediksi tersebut lebih rendah dari proyeksi pemerintah yang mencapai 7%. Hal tersebut didasari oleh aktivitas ekonomi yang meningkat pada bulan April hingga Juni tahun 2021 karena beberapa faktor seperti pelonggaran peraturan pembatasan sosial, stimulus pemerintah, serta periode Ramadan dan Idul Fitri. Pemulihan juga tercermin dari kinerja kredit yang meningkat signifikan, terutama didorong oleh peningkatan kredit modal kerja dan kredit investasi. Pertumbuhan positif pada kredit konsumsi dan akselerasi inflasi inti menunjukkan daya beli mulai pulih meski konsumen masih enggan berbelanja. Kemudian, Indonesia juga terus mencatatkan surplus perdagangan selama 13 bulan berturut-turut sejak Mei tahun 2020. Sementara itu, surplus transaksi berjalan diperkirakan masih berada di wilayah negatif yang tidak jauh dari angka kuartal 1 tahun 2021 karena surplus perdagangan barang lebih kecil dan defisit perdagangan jasa masih berlanjut. Impor barang mentah dan barang modal mulai bangkit pada kuartal 2, sehingga berbeda dengan impor tahun lalu yang melemah akibat pandemi COVID-19. Hal ini menandakan ekspansi industri yang tercermin dari angka Purchasing Manager Index atau PMI di atas angka 50. Impor barang modal masih menjadi penyumbang utama total impor, terutama yang terdiri dari produk mesin dan elektronika, mencapai sekitar 25% dari total impor. Selain itu, impor produk kimia industri juga meningkat seiring tingginya permintaan. Dari beberapa analisis tersebut secara keseluruhan, masih ada optimisme bahwa Indonesia akan lepas dari krisis ekonomi pada masa pandemi COVID-19. Hal ini membawa harapan bahwa Indonesia masih mampu bertahan ketika semua potensi ekonomi dikerahkan untuk penanggulangan pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung hampir selama 2 tahun. Berita ke-9, persembahan emas Grecia Poli Apriani Rahayu di Olimpiade Tokyo.
Pasangan Grecia Poli, Apriani Rahayu sudah mencetak sejarah di Olimpiade Tokyo tahun 2020. Pasangan ini menjadi ganda putri pertama Indonesia yang menembus final Olimpiade. Sebelumnya, pencapaian terbaik ganda putri Indonesia di cabang olahraga bulu tangkis Olimpiade tersaji di edisi tahun 2016. Saat itu, pasangan Grecia Poli, Nitya Krisinda lolos ke perempat final Olimpiade Rio de Janeiro tahun 2016. Presiden Joko Widodo menyampaikan selamat dan ucapan terima kasih kepada ganda putri Indonesia, Grecia Poli dan Apriani Rahayu. Jokowi menyebutkan perjuangan Grecia dan Apriani tidaklah mudah. Keduanya harus berjuang mengalahkan lawan di pertandingan yang sangat sengit. Raihan medali emas tersebut semakin meningkatkan kepercayaan diri kontingen Indonesia dalam ajang Olimpiade Tokyo 2020 dan event olahraga internasional di masa mendatang. Berita ke-10, say goodbye dari Indonesia dan Malaysia untuk dolar Amerika Serikat. Indonesia dan Malaysia telah menjalin kerjasama untuk lebih banyak menggunakan rupiah atau ringgit dalam transaksi perdagangan bilateral. Hal ini disebut dengan Local Currency Settlement atau LCS. Dengan LCS, ada penguatan kerangka penyelesaian transaksi antara kedua negara. LCS adalah kerjasama Indonesia dengan sejumlah bank sentral negara lain. Tujuannya untuk menggunakan mata uang lokal setiap kali penyelesaian transaksi perdagangan bilateral dan investasi berlangsung. Kesepakatan ini diraih oleh Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia atau BNM sejak tahun 2018. Namun, hal ini dilakukan penguatan kerangka penyelesaian transaksi tersebut yang biasa dikenal dengan Local Currency Settlement atau LCS. Secara pengertian, LCS framework adalah penyelesaian transaksi perdagangan antara dua negara yang dilakukan dalam mata uang masing-masing negara, di mana settlement transaksinya dilakukan di dalam yurisdiksi wilayah negara masing-masing. Penguatan kerjasama atau LCS yang semula hanya mencakup transaksi perdagangan ini diperluas mencakup underlying transaksi LCS dengan menambahkan investasi langsung dan income transfer, termasuk remitansi. Income transfer yang dimaksud terdiri dari primary income, antara lain kompensasi tenaga kerja dan pendapatan investasi, dan secondary income, antara lain sektor pemerintah dan sektor lainnya. Selain itu, penguatan kerjasama LCS antara Bank Indonesia dan BNM juga meliputi pelonggaran aturan transaksi falas, antara lain terkait perluasan instrumen lindung nilai dan peningkatan threshold nilai transaksi tanpa dokumen underlying sampai dengan $200.000 Amerika per transaksi. Strategi penguatan kerangka kerjasama LCS merupakan komitmen yang berkelanjutan dari upaya bersama oleh kedua bank sentral dalam mendorong penggunaan mata uang lokal yang lebih luas kepada pelaku usaha dan individu untuk memfasilitasi dan meningkatkan perdagangan dan investasi langsung antara Indonesia dan Malaysia. Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia telah menunjuk beberapa tambahan bank di masing-masing negara sebagai Appointed Cross Currency Dealers atau ACCD untuk mendukung implementasi penguatan kerangka LCS menggunakan rupiah dan ringgit. Dari kesepakatan tersebut, Indonesia secara perlahan mulai mengurangi ketergantungan terhadap mata uang dolar dalam setiap transaksi global dan semakin menunjukkan kemandirian ekonomi Indonesia. Tetap saksikan Tajuk Rencana bersama saya Iman Soleh di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia.